Proyek kereta cepat Wush melaju kencang bukan hanya di atas rel tetapi juga dalam pusaran perbincangan publik. Di balik deru modernitas tersimpan angka-angka fantastis yang membuat dahi berkerut. Awalnya digadang-gadang sebagai proyek bisnis murni, kini beban finansialnya terasa semakin berat. Data terbaru menunjukkan nilai investasi Fps 118,37 triliun. Angka ini bukan jumlah yang kecil, sebuah nominal yang bisa membiayai banyak program lain yang mungkin lebih mendesak. Ini adalah investasi raksasa yang menuntut pertanggungjawaban raksasa pula. Lebih dari itu, sorotan utama tertuju pada pembengkakan biaya, atau yang lebih dikenal dengan istilah cost overrun. Angkanya tidak main-main, mencapai USD 1,2 miliar, atau setara dengan belasan triliun rupiah. Pembengkakan biaya sebesar ini secara otomatis memicu pertanyaan mendasar. Apa yang salah dalam perencanaan? Apakah ada kalkulasi yang meleset? Atau ada faktor lain yang sengaja tidak dibuka ke publik? Pemerintah, melalui Menteri Keuangan, telah menegaskan sikapnya. Sebuah pernyataan yang terdengar tegas, namun sekaligus membuka ruang tanya tentang dari mana dana talangan akan didapatkan. Kegelisahan publik ini bukanlah tanpa alasan. Setiap rupiah yang diinvestasikan adalah uang rakyat kantong negara BUMN. Oleh karena itu, ketika proyek strategis nasional menghadapi tantangan finansial, wajar jika mata publik menyorot tajam. Mereka berhak tahu mengapa proyek yang awalnya dijanjikan tidak akan membebani negara kini justru berada di persimpangan jalan yang genting. Pemerintah kini dilaporkan sedang mencari skema restrukturisasi, sebuah upaya untuk menata ulang struktur keuangan agar proyek ini tidak mangkrak atau menjadi beban utang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pertanyaan tentang untung dan rugi menjadi semakin relevan. Siapa yang sesungguhnya diuntungkan dari proyek ambisius ini? Apakah manfaatnya sepadan dengan biaya gigantis yang harus ditanggung? Ketika angka investasi dan pembengkakan biaya terus meroket, publik menuntut lebih dari sekadar janji. Mereka menuntut transparansi, kejelasan, dan akuntabilitas. Proyek ini bukan lagi sekadar soal membangun infrastruktur transportasi, tetapi telah menjadi ujian besar bagi tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Deru Wush kini seolah membawa serta gema pertanyaan yang menuntut jawaban tuntas. Di tengah riuh rendah perdebatan soal biaya, sebuah pernyataan tajam datang dari mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD. Beliau secara terbuka menyebut adanya indikasi markup dalam proyek Wush. Istilah markup atau penggelembungan harga bukanlah tudingan biasa. Ini adalah sinyal dugaan adanya praktik lancung, di mana harga proyek sengaja dibuat lebih mahal dari biaya yang sesungguhnya untuk keuntungan pihak-pihak tertentu. Pernyataan seorang pejabat sekaliber Mahfud MD tentu memiliki bobot, mengubah spekulasi di warung kopi menjadi isu serius yang menuntut investigasi. Pernyataan Mahfud sontak menyulut kegusaran publik yang lebih luas. Jika benar ada markup, maka ini bukan lagi soal salah hitung atau manajemen proyek yang buruk, melainkan potensi korupsi terstruktur. Pertanyaan yang paling mendasar pun muncul ke permukaan. Jika memang ada penggelembungan harga, kemana selisih dana itu mengalir? Siapa aktor intelektual di baliknya? Siapa yang meraup untung besar dari praktik tidak sehat ini? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan krusial yang menyangkut integritas dan keadilan, jauh melampaui sekadar diskusi tentang efisiensi dan kelayakan bisnis semata. Komisi Pemberantasan Korupsi tidak tinggal diam. Menanggapi bola panas yang dilempar Mahfud MD, lembaga anti rasuah ini merespons dengan sikap yang tegas namun prosedural. Juru bicara KPK menyatakan bahwa mereka siap menindaklanjuti setiap laporan dugaan korupsi, asalkan disertai dengan data awal yang memadai. Persoalan Wush tidak hanya ramai di panggung politik, tetapi juga menjadi bahan analisis mendalam para pakar. Pakar ekonomi politik, Ihsanuddin Nursi, memberikan pandangan kritis. Menurutnya, skema proyek ini sejak awal tidak berjalan murni dengan logika bisnis ke bisnis seperti yang dicitrakan. Ia menyoroti bahwa dalam struktur kerjasama ini, pihak Cina adalah yang paling banyak menuai keuntungan strategis finansial. Sementara itu, Indonesia, sebagai tuan rumah, justru menanggung risiko terbesar, terutama beban utang jangka panjang yang mengikat. Ini adalah sebuah ketidakseimbangan yang patut dipertanyakan. Analisis ini semakin diperdalam dengan munculnya angka proyeksi kerugian operasional. Disebutkan bahwa Wush berpotensi menanggung rugi hingga Rp4,1 triliun setiap tahunnya. Angka ini sungguh mencengangkan. Kerugian sebesar itu bukanlah masalah sepele yang bisa diabaikan.
Jika terus terjadi, beban ini pada akhirnya akan menggerogoti kesehatan finansial BUMN yang terlibat, atau dalam skenario terburuk, menuntut suntikan dana dari APBN. Pertanyaan besarnya, apakah potensi manfaat ekonomi dari kereta cepat ini mampu menutupi lubang kerugian operasional yang begitu besar? Kritik serupa juga datang dari analis politik, Ubedillah Badrun. Ia menyoroti proyek ini dari sisi efisiensi dan potensi kerugian negara. Menurutnya, proyek ini sejak awal sudah menunjukkan tanda-tanda inefisiensi perencanaan pemilihan rute kalkulasi biaya. Sebuah proyek yang tidak efisien adalah resep pasti untuk pembengkakan biaya dan kerugian di masa depan. Lebih jauh, ia mempertanyakan siapa yang akan menjadi penanggung jawab utama jika risiko finansial ini benar-benar terwujud menjadi kenyataan. Apakah korporasi pemerintah atau pada akhirnya rakyat melalui pajak? Pandangan para ahli ini menguatkan satu kesimpulan. Ada masalah fundamental dalam desain proyek WUSH. Ini bukan lagi sekadar soal teknis konstruksi, melainkan soal visi ekonomi negosiasi kontrak dan pembagian risiko yang adil. Ketika para pakar sudah membunyikan alarm tentang siapa yang paling diuntungkan dan siapa yang paling dirugikan pemerintah dan pihak terkait, tidak bisa lagi berlindung di balik narasi kemajuan dan modernisasi. Data dan analisis dari para ahli ini harus menjadi bahan pertimbangan serius untuk mengevaluasi ulang seluruh aspek proyek raksasa ini secara transparan. Di tengah simpang siur informasi dan pernyataan para elit, publik dipenuhi oleh rentetan pertanyaan mendasar yang hingga kini belum terjawab tuntas. Pertama, mengapa proyek sebesar dan sepenting ini tidak diaudit secara komprehensif sejak awal? Sebuah audit independen pada tahap perencanaan adalah garda terdepan untuk memastikan kewajaran anggaran dan mencegah potensi penggelembungan harga. Ketiadaan audit awal yang transparan membuka celah bagi munculnya kecurigaan. Apakah ini sebuah kelalaian, atau memang ada kesengajaan untuk menghindari pengawasan ketat sejak dini? Kedua, jika tudingan markup yang dilontarkan Mahfud MD terbukti benar, siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban? Publik menuntut kejelasan. Tanggung jawab tidak boleh berhenti pada level korporasi, tetapi harus menyentuh para pengambil keputusan di level tertinggi yang menyetujui dan mengawal proyek ini. Penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu, jika memang ditemukan bukti adanya persekongkolan untuk merugikan negara. Siapa saja pihak yang terlibat dalam dugaan praktik lancung ini? Pertanyaan ini terus menggema dan menuntut jawaban yang berlandaskan hukum. Ketiga, mengapa angka kerugian operasional yang diproyeksikan mencapai 4,1 triliun rupiah per tahun seolah tidak menjadi berita utama nasional? Angka ini memiliki dampak signifikan terhadap keuangan negara dan BUMN. Namun diskusinya terasa sayup-sayup, tertutup oleh euforia peresmian dan klaim-klaim keberhasilan. Publik berhak mendapatkan gambaran utuh, tidak hanya sisi manisnya saja. Media dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyajikan fakta ini secara terbuka, agar masyarakat dapat menilai kelayakan proyek secara objektif, termasuk risiko finansial yang menyertainya di masa depan. Terakhir dan mungkin yang paling penting, siapa yang sesungguhnya paling diuntungkan dari proyek WUSH? Pertanyaan ini adalah inti dari seluruh perdebatan. Apakah keuntungan terbesar dinikmati oleh rakyat Indonesia melalui efisiensi waktu dan pertumbuhan ekonomi lokal? Ataukah keuntungan justru lebih banyak mengalir ke investor dan kontraktor asing, sementara Indonesia hanya kebagian beban utang dan risiko? Menjawab pertanyaan ini secara jujur dan berbasis data adalah kunci untuk memahami motif sesungguhnya di balik pembangunan proyek kereta cepat yang penuh kontroversi ini. Menghadapi tembok masalah finansial yang menjulang, pemerintah kini dipaksa untuk mencari jalan keluar. Wacana penataan ulang atau restrukturisasi keuangan proyek WUSH mulai mengemuka sebagai langkah yang tak terhindarkan. Opsi ini pada intinya adalah upaya untuk menatali beban dan tanggung jawab agar tidak terpusat pada satu pihak, terutama negara. Pemerintah tampaknya berusaha keras untuk memegang janjinya agar APBN tidak terseret menjadi penyelamat tunggal. Ini adalah langkah yang logis, namun implementasinya tentu tidak akan mudah dan memerlukan negosiasi yang alot. Salah satu opsi utama yang layak dipertimbangkan secara serius adalah melakukan audit investigatif independen. Audit ini harus mencakup seluruh aspek proyek, perencanaan awal proses tender pelaksanaan konstruksi realisasi biaya.
Tujuannya adalah untuk memverifikasi setiap komponen biaya dan mengidentifikasi ada atau tidaknya ketidakwajaran, termasuk dugaan markup. Hasil audit ini akan menjadi landasan data yang kuat untuk langkah-langkah selanjutnya. Langkah hukum negosiasi ulang kontrak dengan para pihak yang terlibat dalam proyek ini. Opsi berikutnya adalah negosiasi ulang kontrak dengan pihak Cina sebagai mitra utama. Proyeksi kerugian 4,1 triliun rupiah per tahun harus bisa ditekan seminimal mungkin melalui berbagai strategi efisiensi. Optimalisasi jadwal, strategi penetapan harga tiket yang dinamis, pengembangan kawasan berorientasi transit sebagai sumber pendapatan baru, efisiensi biaya perawatan. Tanpa manajemen operasional yang kuat dan inovatif, Wush hanya akan menjadi mesin pembakar uang yang terus-menerus membebani neraca keuangan perusahaan dan negara. Semua opsi ini harus dijalankan dengan satu prinsip utama, transparansi. Pada akhirnya, semua jalan kembali pada satu kata, transparansi. Tanpa keterbukaan data yang utuh dan mudah diakses, segala perdebatan tentang untung rugi markup beban utang proyek Wush hanya akan menjadi spekulasi liar yang terus berputar tanpa akhir. Publik berhak tahu kebenaran yang sesungguhnya, bukan narasi yang sudah dipoles. Pemerintah dan semua pihak yang terlibat memegang kunci untuk membuka kotak Pandora ini. Mereka harus berani menunjukkan semua kartu di atas meja. Mulai dari rincian kontrak, detail biaya, studi kelayakan. KPK sudah jelas menyatakan sikapnya. Mereka siap bekerja jika ada data awal yang diserahkan. Ini adalah undangan terbuka bagi siapapun yang memiliki bukti, termasuk para pejabat, mantan pejabat yang pernah menyuarakan adanya kejanggalan. Sekarang adalah saatnya mengubah pernyataan publik menjadi laporan resmi yang dapat ditindaklanjuti secara hukum. Jika memang ada bukti pelanggaran, hukum harus ditegakkan setegak-tegaknya. Namun jika ini murni soal salah kalkulasi bisnis, solusinya harus dirumuskan secara adil, agar bebannya tidak ditimpakan begitu saja kepada rakyat. Kita tidak bisa menafikan bahwa proyek Wush memiliki potensi manfaat. Efisiensi waktu tempuh Jakarta-Bandung, potensi pertumbuhan ekonomi di sepanjang koridor. Namun, setiap manfaat harus selalu ditimbang dengan biayanya. Apakah manfaat itu sepadan dengan investasi 12,7 triliun rupiah? Ditambah utang dan potensi kerugian tahunan? Pertanyaan ini hanya bisa dijawab dengan data yang jujur, bukan klaim sepihak. Maka, pertanyaan terakhir ini kami tujukan kepada para penanggung jawab proyek Wush dan pemegang kuasa. Siapa yang paling diuntungkan dari proyek ini? Siapa yang menanggung risikonya? Apakah Anda berani membuka seluruh data kepada publik? Membiarkan lembaga audit independen memeriksanya? Membiarkan penegak hukum memeriksanya tanpa intervensi? Jawaban atas ini akan menentukan nasib Wush. Atau monumen utang dan pelajaran mahal tentang transparansi. Data bicara, siapa berani buka suara?